Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslim wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Apanya kalau agak-agak ini nih baru pulang safar langsung kajian, alhamdulillah, jadi agak-agak ya pusing dikit, gak apa-apa. Insyaallah kita tetap lanjutkan materi kita ya. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, kita kan membahas sifat salat Nabi Muhammad SAW sebagaimana berdasarkan kitab yang dirangkum dari 3 buah kitab para ulama besar, yaitu Syekh Shalih Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, pembelajaran kita tidak lengkap kalau kita tidak tahu siapa sih ini yang nulis kitab ini, bisa apa sih mereka gitu kasarnya gitu. Mereka ini ulama-ulama besar, teman-teman. Dari ulama-ulama besar ini kita bisa, kemarin udah masih ingat gak apa faedahnya kita belajar biografi? Jadi bukan cuma biografi yang bikin handphone Apple, bukan biografi Bill Gates, bukan biografi Soekarno, tapi ini biografi ulama-ulama besar. Manfaatnya banyak banget. Yang pertama, Anda ulangi lagi sedikit biar masih ingat. Bisa menjadi suri tauladan buat orang-orang yang haus akan contoh. Kita bisa lihat bagaimana keseharian mereka menjalani kehidupannya, mencari rezeki. Lalu kita bisa lihat bagaimana kesabaran beliau menghafal Quran, bagaimana beliau menghabiskan waktunya. Lalu juga membuat kita membaca keseharian mereka itu memotivasi kita buat semakin semangat untuk mengejar mereka, walaupun sebenarnya ya debu-debu mereka aja kita baru kelihatan gitu. Mereka udah lari dengan kencang, kita masih terseok-seok. Tapi nggak apa-apa, minimal kita terus melangkah dan moga-moga minta sama Allah agar kita dijadikan seperti mereka. Mungkin teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal masalahnya kita mau apa enggak. Masalahnya kita gigih apa enggak? Masalahnya kita sabar atau enggak? Kadang kita baru 1-2 pekan kajian, kayak kajian Zoom ini, baru 1 kali, 2 kali ikut, habis itu udah hilang, hanyut dengan kesibukan dunia. Nanti balik-balik lagi udah ganti kitab, udah malas lagi buka yang kemarin-kemarin di YouTube. Nanti ikut lagi 1-2, nanti habis itu hilang lagi. Nah, itu yang harus kita jaga. Kadang semangat di awal penting, tapi lebih penting menjaga semangat itu terus ada. Nggak mudah, teman-teman. Tanya yang tiap hari ikut kajian, tanya bagaimana perjuangan mereka sambil dagang, Om Taufik, Masya Allah. Ada yang sambil naik kereta, Tante Cinut. Ada yang sambil sekolah di Amerika, Masya Allah. Ada yang sambil di rumah, habis nyiram tanaman. Nggak usah disebut namanya, kita samarkan saja namanya. Ya kan? Ada yang jadi nenek-nenek punya cucu, namanya juga disamarkan aja. Ya kan? Jangan kalah semangat. Yang tua harus lebih semangat dari yang muda karena udah berpuluh-puluh tahun nih dihabiskan waktunya bersenang-senang, kasarnya dalam tanda kutip. Sekarang waktunya tobat dan balik belajar. Jangan pernah berhenti megang buku, dengerin kajian. Buku dibaca ya, bukan dipegang aja. Buat yang muda, jangan mau kalah. Jangan sia-siakan masa muda kalian. Masa muda kita. Biar Anda ikut yang muda juga. Ya kan?
Jangan mau kalah sama yang muda, yang tua. Yang tua aja semangat, walaupun kadang baca ngapalin 10 ayat yang lupa 12. Tuh, coba itu gimana tuh? Ada yang cerita mana gitu. Iya nih, ngapalin 10 ayat yang lupa 12. Nah, tekor dong itu kalau ngapal. Anak kira ngapalin 10 ayat yang lupa 8 itu kan masih masih untung 2 lah ya dapatnya. Ini enggak, ngapalin 10 ayat lupa 12 katanya. Ya Allah. Anak jadi antara sedih, meringis dan sedih. Gimana ini? Tapi ya sabar terus. Insya Allah nanti ngapalin 10, ingat 10. Insya Allah, sabar tapi ya. Nah, ulama-ulama ini teman-teman, Masya Allah, kita kalau lihat biografinya, aduh, jauh deh kita memang. Seperti yang Anda bilang tadi, debu-debunya lah kita mungkin kita kayak apa ya, debu di balik pintu gitu kalau dibandingin mereka tuh. Nah, apalagi nih, dan kalau kita cinta sama ulama, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Jadi udah berubah ya, nggak ada yang cinta K-pop lagi ya, insya Allah ya. Nggak ada yang cinta sinetron ya, nggak ada ya. Sinetron India nonton sampai jam 12 malam gitu udah nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya udah kita cinta sama ulama aja, kita cintai ulama. Kemarin kita sudah membahas tentang Syekh bin Baz rahimahullah ya. Beliau lahir di tahun 1330 Hijriah. Which is 110 years ago. Can you imagine, man? Kadang sedih Ana kalau baca-baca gini tuh Ana ngerasa aduh kecil banget. Sedang mereka dengan karyanya, dengan kitab-kitabnya, dengan banyaknya muridnya. Kita murid satu aja nggak ada, ya kan? Kitab apalagi menulis kitab, baca aja masih kurang. Tapi nggak apa-apa, semangat yuk. Sekarang kita memasuki, jadi yang buat kitab sifat salat Nabi Muhammad SAW ini ada 3 orang ulama yang dirangkum dari kitab-kitabnya. Yang kemarin dari Syekh bin Baz rahimahullah yang kita sudah bahas biografinya. Sekarang kita insya Allah untuk pertemuan ini membahas dua ulama besar penulis sifat salat Nabi Muhammad SAW yang dirangkum dalam kitab ini. Nah, yang selanjutnya qadarullah mukrinya lagi cuti ini. Jadi dia istirahat. Nggak apa-apa sekarang sama Ana aja. Nah, buka halaman 105 ya, teman-teman ya. Bisa dilihat sekarang namanya adalah beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mungkin Albani ada yang pernah dengar. Albani dari mana tuh? Yang pasti bukan dari Arab. Jangan teman-teman kira semua ulama itu kelahiran Arab loh teman-teman. Enggak. Bukhari nah dari daerah Arab. Di Arab bukan. Albani itu dari Spanyol. Terus dari Eropa kan. Terus ada lagi banyak nih teman-teman. Ada yang dari Afrika. Jadi jangan berpikir semua ulama pasti dari Arab, dari Saudi, dari Madinah, dari enggak. Dan bisa aja kalau teman-teman semangat belajar dan jadi ulama, bisa. Tinggal mau apa enggak. Sabar apa enggak. Oh dengan Ana selalu bilang sama Rasyad belajar itu pasti akan dengan keringat, darah, dan air mata. Ana bilang sama Rasyad gitu. Kenapa, Bi? Iya, keringetan di saat kamu kecapean, murojaah, membaca ulang-ulang, ya kan? Air mata ketika kamu berpisah, ya kan? Dengan Umi, dengan Abi, kamu harus mondok, harus berpisah, sedih, air mata tuh. Dan darah adalah ketika kita berjuang, ketika kita nanti ada apa kecapean atau apa, atau ya kita harus berkorban di situ. Ketika kita dakwah kita ditolak sama oleh sebagian orang, ya kan? Tapi ya sabar. Pokoknya kita harus sabar gitu. Jadi darah ini bukan berantem maksudnya ya. Darah ini maksudnya ya bisa aja kecapean itu jadi kurang darah maksudnya gitu. Masa dakwah dengan darah? Kecuali harus jihad melawan orang kafir. Nah, itu dengan darah nanti jihadnya tuh. Ya kan? Setelah diperintahkan oleh pemerintah yang diperintahkan oleh pemerintah yang oleh pemimpin umat muslimin yang sah. Jadi kita nggak boleh jihad lawan orang kafir seenaknya aja kita jihad. Enggak. Kalau sudah ditunjuk pemimpin umat muslimin di dunia dan kita harus tunduk dan beliau memerintahkan kita untuk berjihad melawan orang kafir ya kita tunduk. Tapi sekarang belum ada. Jadi kita jalani sesuai mengikuti pemerintah yang sah yaitu pemerintah Republik Indonesia Pak Jokowi gitu. Nah,
Masuk ya ke biografinya ya. Ini Ana nggak bacain per huruf per kalimat, tapi Ana ambil poin-poin pentingnya aja biar teman-teman bisa mensummary secara ringkas gitu. Ada gambaran. Karena kalau dibacain satu-satu juga ya mungkin ngapalinnya terlalu banyak. Jadi kalau misalnya sedikit, insya Allah yang diingat lebih banyak, lebih berkesan lah insya Allah. Nah, beliau Syekh Al-Albani rahimahullah dijulukan sang mujadid abad ini. Mujadid itu adalah kalau diterjemahkan secara ini dikatakan mujadid itu agen pembaharuan lah kalau dalam Islam. Maksudnya beliau yang mengerahkan, memberikan semangat baru, membuat melahirkan kitab-kitab baru yang membuat para umat muslim bukan jadi ibadah yang baru, bukan ya. Maksudnya memberikan tuntunan yang lebih jelas, lebih ini menuju ke dalil Quran dan hadis. Nah, makanya dikatakan sebagai mujadid. Nama dan nasab beliau adalah Al-Muhaddis. Nah, kalau dengar nama ulama besar dikasih nama Al-Muhaddis, berarti beliau adalah seorang ahli hadis ya. Al-Alamah itu artinya ulama. Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin bin Nuh Najati Al-Arnaut Al-Albani. Nah, itu Al-Albani. Jadi makanya kadang teman-teman suka lihat ada Burhan, jangan Burhan deh, Bambang Al-Batawi. Nah, maksudnya itu Bambang orang Betawi maksudnya. Terus ada Al-Bugis. Nah, itu berarti orang Bugis dia. Terus ada Al-Pamulangi gitu. Ada juga. Jadi itu Al-Albani itu maksudnya dia dari daerah Albani. Kelahiran beliau dilahirkan tahun 1333 Hijriah. Masih ingat nggak? Beda nggak? Nggak jauh beda ya sama Syekh bin Baz rahimahullah kelahirannya? Atau kematiannya yang beda ya? Sebentar ngecek. Syekh bin Baz itu, benar. Syekh bin Baz itu 1330. Jadi Syekh Al-Albani ini lebih muda 3 tahun daripada Syekh bin Baz. Nah, itu kan gampang kan? Lahirnya di mana? Benar teman-teman, di Albania, ibu kota Albania, Eropa, di Skudar. Jadi dia bukan kayak orang Arab, memang kalau lihat ada fotonya itu dia memang kayak orang Eropa. 1914 Masehi, lagi-lagi teman-teman, lahir dalam keluarga dengan pancaran ilmu. Introspeksi buat kita yang belum atau tidak atau bukan dari keluarga yang pancaran ilmu agama maksudnya ya. Ya kita harus lebih gigih belajar. Beliau aja yang lahir dari pancaran ilmu kayak gini. Kita harus lebih 2 kali lebih semangat belajarnya. Nggak apa-apa, bisa kok insya Allah. Ayahnya adalah rujukan manusia di sekitarnya dalam ilmu dan nasihat. Insya Allah tuh ayahnya tuh jadi rujukan tuh. Lalu guru-guru beliau, ketika Albania berubah menjadi negeri berwawasan sekuler barat, keluarga beliau hijrah ke Damaskus, Syria. Di situ beliau masuk ke Madrasah Is'af Al-Khairi di Damaskus dan menamatkan dengan prestasi yang menonjol. Nah tuh teman-teman. Jadi jangan dibilang semua ulama itu tinggal di negeri yang aman-aman aja. Enggak. Sebagaimana kita ketahui itu Albania berubah tuh jadi negeri sekuler, kawasan sekuler barat. Tahu kan sekuler kan? Nah itu. Negeri kita negeri sekuler? Bukan. Lain. Ya kan? Kita sholat masih gampang. Pergi haji masih diatur pemerintah. Penentuan Ramadan masih dibantu sama pemerintah. Gampang kok. Dan kita nggak bisa menghukumi negeri kita. Wah gini-gini. Enggak. Ya kan, kita harus taat dan tunduk sama pemerintah. Nah, kenapa pindahnya ke Damaskus? Nah, Damaskus nanti ada pelajaran ini. Pokoknya diingat aja. Pokoknya pusat peradaban Islam tertinggi pada masa lampau itu di Damaskus, teman-teman. Jadi ketika Bani Umayyah, dinasti Umayyah, Muawiyah bin Sofyan itu memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke, nanti Anda coba jelaskan lagi deh, dari Madinah ke Damaskus. Makanya di situ peradaban, ilmu, rumah sakit apa lengkap dari situ. Makanya semua orang berlomba-lomba pindah ke Damaskus, di mana di sana pusatnya ilmu, perpustakaan banyak. Sebagaimana kalau orang-orang transmigrasi dari Tasik pindahnya ke Jakarta, ya kan? Dari Depok pindahnya ke Jakarta, benar nggak? Dari Depok tuh, dari Cimanggis pindah ke Jakarta juga tuh, ke Condet ya, ya kan? Nah, beliau menghatamkan hafalan Al-Quran dengan riwayat Hafs dari Asim atas bimbingan ayahandanya. Bayangin teman-teman, ayahandanya bisa bimbing anaknya ngapalin Al-Quran.
Kita gimana? Kalau ayah nggak ada bimbing nggak apa-apa, cari ulama yang bisa bimbing. Nggak usah patah semangat, ya kan? Lalu beliau mempelajari banyak kitab lain. Dan kebanyakan ulama-ulama tuh kalau masih muda, hafalan Quran, belajar bahasa Arab. Hafalan Quran, belajar bahasa Arab. Rata-rata gitu. Dengan menghafal Al-Quran, kemampuan bahasanya itu naik langsung. Kemampuan menghafal, kemampuan kerja otaknya itu lebih maksimal, teman-teman. Banyak kok riset zaman sekarang yang menunjukkan orang-orang yang penghafal Al-Quran itu memiliki kemampuan otaknya, tingkat jeniusnya itu di atas rata-rata, teman. Kenapa? Karena mampu menghafal segitu banyak dengan bentuk yang mirip-mirip, dengan kata-kata yang hampir serupa dan teman-teman tahu sendiri kan, nggak mudah ngapalin Al-Quran itu dan perlu murojaah lagi, ngapalin lagi, ngulang-ulang lagi. Nah di situ secara nggak sadar kapasitas otaknya terus berkembang. Dan bagi orang yang nggak pernah ngapal Quran, ya mohon maaf, nggak akan sama memang. Karena ngelihat kok, antara ada anak yang hafalin Quran terus dari kecil, sama ada yang agak telat ngapalin Qurannya lain. Ada yang dia baca sekali langsung hafal. Nah masalah yang kadang masih kecil itu lebih sulit diarahkan, masih banyak mau mainnya. Makanya orang tua tuh harus lebih sabar. Jangan dimaklumi, udah apa-apa. Sayang, masa kecilnya mereka itu, masa emas tuh. Kita kasih hafalan satu sekali aja, langsung hafal, ingat sampai tua tuh. Sedangkan yang tua ya mohon maaf, ya kan, udah sepekan diulang-ulangi 3 ayat, kulhu nggak hafal-hafal. Tapi nggak apa-apa, sabar. Pahalanya tetap kok. Besar juga buat orang yang sabar. Jangan patokan mentang-mentang udah tua terus nggak mau ngapalin, jangan. Rugi kita. Nah, lanjut ya. Mengingat pandangan pribadi ayahnya, ayahnya berpendapat gini, pendidikan formal tuh dari banding segi agama nggak begitu penting. Makanya pendidikan formalnya ditinggalin, dia ngambil yang kayak, contohnya gini, ngambil apa, kelas ini loh, apa tuh? Iya, sekolah-sekolah yang ini. Jadi dia ngikut persamaan aja, jadi dia nggak ikut kelas umum gitu loh. Dia khusus fokus belajar agama aja. Dan dia, Syekh Al-Albani rahimahullah ini memiliki kemampuan memperbaiki jam, teman-teman. Dari ayahnya. Ayahnya tuh ahli jam tangan, jam-jam kecil lah. Kan di Eropa tuh sempat jam yang bulat-bulat itu loh. Sehingga dia jadi ahli jam yang masyhur tuh, bayangin. Tapi bukan berarti dia jadi kaya raya, enggak. Dia ada pernah baca Syekh Al-Albani ini setiap hari dia cuma ngabisin waktu 2 jam aja buat betulin jam. Sisanya dipakai sama dia buat baca kitab, buat macam-macam deh, buat sholat, buat ibadah, buat ngajar. Dia kerjanya cuma 2 jam. Kita gimana? Kita kerja 8 jam, ditambah lagi lembur, ditambah lagi berangkat pulang. Nah, baca kitabnya kapan? Nah, syukur-syukur kalau 2 jam. Tapi alhamdulillah nih bisa sejam lah dikatakan kita belajar di sini sama-sama insya Allah ya. Tapi semangat terus. Kita berusaha dan gini teman-teman, belajar itu mencari rezeki itu ya. Rezeki kan udah diatur sama Allah, udah ditentuin. Kita gigih kerja sama nggak gigih, tetap udah ada kadarnya. Bukan berarti kita gigih kerja makin banyak, enggak. Kita kerja sedikit terus makin sedikit rezekinya, enggak. Itu logika manusia. Karena kalau rezeki nggak berbanding lurus sama logika manusia. Pernah lihat kan, orang kerjanya sedikit tapi pendapatannya banyak? Ada. Pernah lihat juga kan, orang kerjanya banyak, pendapatannya sedikit? Ada juga. Jadi nggak sama. Jadi kalau kerja udah melampaui batas normal, itu bukannya kerja, itu namanya dikerjain. Kalau dikerjain gitu, kapan mau belajar, kapan mau ibadah? Bukannya berarti nggak bisa, bukan. Tapi kita harus ngatur tuh waktunya bener-bener. Alright. Nah, jadi beliau mencari rezekinya tuh dari situ tuh, ngebetulin jam. Nah, kalau betulin jam gitu kan dia berarti kan punya waktu buat yang lain. Bisa baca kitab, belajar ilmu syar'i dan yang lainnya. Makanya kita ikutin tuh gimana kita atur biar kerjaan kita bukan tambah banyak, secukupnya aja, sewajarnya aja, sisanya kita pakai buat belajar. Jangan sampai kita nggak mau belajar. Oh iya, tadi Anda sempat bahas tentang Damaskus ya, teman-teman ya. Nah, si Syekh Al-Albani rahimahullah ini, beliau pindah ke Damaskus ini, tahu nggak Damaskus di mana? Di Suriah, teman-teman.
Ini karena merupakan menjadi pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arab. Di zaman dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan memindahkan dari Madinah ke Damaskus, dan di sana menjadi tonggak peradaban Islam. Di sana peradaban Islam maju banget deh, seni-seni sastra berkembang, terus ilmu agama berkembang, lalu perpustakaan banyak di sana, rumah sakit banyak di sana gitu. Jadi sebagaimana orang-orang Muslim berlomba-lomba untuk tinggal di tempat peradaban Muslim tentunya kan, karena faedahnya banyak, dan orang-orang yang syekh-syekh yang ulama-ulama besar yang soleh-soleh di sana juga banyak jadinya kan, pada mau belajar juga. Nah, teman-teman, beliau memiliki perhatian khusus kepada ilmu hadis. Padahal ayahnya sudah memerintahkan untuk mempelajari fikih mazhab Hanafi, dan beliau sudah mulai menulis berbagai macam kitab-kitab. Lalu ada karya kitabnya yang hasil ta'liqnya adalah kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fi Takhrij ma fil Ihya minal Akhbar oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Nah, ini jadi pintu pembuka beliau untuk menjadi seorang ahli hadis. Sampai-sampai nih teman-teman ya, petugas kantor perpustakaan Az-Zahiriyah di Damaskus menyiapkan ruangan khusus bagi beliau untuk penelitian ilmiah. Jadi kalau beliau lagi meneliti ilmiah, kan kitab-kitab dikeluarin gitu, berantakan, terus dia mulai nulis, dan dia pulang, besok dia balik lagi. Nah, kenapa perlu ruangan khusus? Karena kalau itu kitab-kitab diberesin, sampai di mana buka lagi, cari lagi, ini lagi, taruh lagi. Nah, makanya disiapkan tempat khusus tuh, jadi dia bisa, kan teman-teman bayangin deh, misalnya kalau lagi melakukan penelitian, kitab dibuka halaman segini, catat dari sini, dan udah mau pulang, sulit kan kalau ditutup lagi terus mesti balik lagi, naruh lagi di lemari perpustakaan. Nah, makanya dengan adanya ini insya Allah mungkin membantu, ruangan khusus ini bantu beliau untuk bisa terus istiqomah nerusin penelitiannya. Allahu a'lam. Beliau juga diberi duplikat kunci perpustakaan tuh, sehingga bisa masuk ke perpustakaan kapan saja beliau menghendaki, dengan ada ruangan khusus atau mungkin kayak counter gitu lah, atau counter kotak gitulah. Ya ini Ana cuma kira-kira bayangin aja. Jadi kadang kalau kisah ulama tuh Ana seneng bayangin, jadi bisa lebih kayak merasa ada di situ gitu. Ana bayangin kayak ada counter khusus gitu lah, kotak, terus dia duduk di situ lakukan penelitian ruang di situ gitu. Dan dengan ada kuncinya perpustakaan, dia bisa masuk kapan aja kan tentunya kan. Nah, bagaimana dengan kita ya kan? Dan beliau ini mulai nulis karya ilmiah usia 20 tahun loh teman-teman. Kalau ya maaf ya, sebagian besar anak-anak, ya bisa dibayangin kan anak-anak umur 20 tuh ngapain? Ya paling sibuk main TikTok ya kan? Main game online, PUBG, 20 tahun bro. Ya kan, megang handphone terus, atau di sosmed lah, ya kan? Paling ya sebagian besar kalau anak umur 20 tahun paling ngapain? Sibuk juga ke counter beli pulsa, beli paket data tuh. Bolak-balik, mungkin dikasih kunci counter juga, counter handphone tapi. Nah, makanya jauh kan? 180 derajat berbeda loh teman-teman. Kita di sini ya lihat sendirilah gimana kelakuan anak umur 2 yang mukbang ya. Yang makan-makan secara berlebihan itu. Anda nggak tahu lah namanya apa. Pokoknya ada banknya di belakangnya deh. Anda sempat baca, wala iPhone lah digoreng, terus iPad lah digoreng. Ini maksudnya apa lagi? Kalau ulama tuh enggak tuh, sibuk sama buku, sama tulisan-tulisan para ulama, sibuk-sibuk sama buku, kitab-kitab induk seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita gimana? Ya gitulah teman-teman. Moga Allah berikan kemudahan buat kita, buat semua pemuda-pemudi Indonesia untuk lebih maju lagi, lebih dekat lagi dengan agama, lebih semangat lagi belajar insya Allah. Dan kesibukan beliau itu, beliau banyak menelaah karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Syekh Al-Albani
rahimahullah memegang panji dakwah, tauhid dan sunnah di Syria, teman-teman, dengan mengunjungi banyak masyayikh di Damaskus sehingga terjadi diskusi ilmiah antar beliau dengan mereka dalam banyak masalah tauhid terutama. Dan banyak penganut ta'assub, mazhab dan ahli bid'ah menghalangi dakwah beliau, dan banyak orang-orang yang sangat berpegang kuat dengan mazhab. Padahal berpegang dengan mazhab tuh boleh, tapi kalau misalnya kita berpegangan tanpa memperhatikan bahwa ada mazhab yang lebih kuat, nggak boleh kita kayak gitu. Mazhab itu kan sebenarnya cara belajar, bukannya suatu pondasi mentok yang harus kita ikuti, karena bisa jadi ada pendapat dari mazhab lain yang lebih kuat, teman-teman. Nah, kegiatan dakwah beliau di halaman 108. Beliau menyampaikan dakwanya melalui halakoh-halakoh yang hadir dosen-dosen loh. Lalu pembahasannya ada usul fikih, lalu ada minhajul Islam. Nih kitab-kitab bagus nih teman-teman nih. Lalu beliau juga suka rihlah. Rihlah tuh kayak pergi safar buat dakwah. Setiap minggu pertama, setiap bulan dia nentuin tuh. Setiap minggu pertama mengunjungi beberapa provinsi di Syria dan lain-lain. Namun teman-teman, hijrahnya dan ujian beliau tuh nggak sampai di situ. Pada tahun 1960, Syekh Albani dituduh melakukan kesalahan politis. Padahal nggak mungkin lah, beliau sibuk dengan kegiatan politis praktis. Beliau dipenjara, teman-teman, 2 kali penjara. Sebulan dan yang selanjutnya adalah selama 8 bulan. Selama di penjara ngapain? Bengong-bengong? Enggak. Beliau mentahkik Mukhtasar Sahih Muslim, bayangin tuh. Jadi mukhtasar tuh kayak apa ya, kesimpulan atau penjelasan mengenai Sahih Muslim. Mentahqiq itu membersihkan tulisan ulama terdahulu dari hadis-hadis yang lemah atau doif. Jadi ibaratnya mungkin bahasa singkatnya tahqiq itu mengkoreksi lah. Tuh Sahih Muslim, syarahnya penjelasan Sahih Muslim tuh ditahqiq sama beliau. Bukan sembarangan. Lalu beliau juga banyak kegiatan nih ilmiah beliau nih. Beliau diminta jadi dosen di Damaskus, lalu di India, di Kerajaan Arab, lalu terpilih menjadi anggota Majelis A'la Universitas Islam Madinah, ya kan? Lalu diminta jadi pembicara di Persatuan Mahasiswa Muslim di Spanyol, dan yang lainnya. Murid-murid beliau banyak, teman-teman. Syekh Hamdi Abdul Majid As-Salafi, Syekh Ali Hasan, Syekh Muhammad Id Abasi, Syekh Muhammad Ibrahim Syakroh, dan para ulama juga memuji beliau. Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, rahimahullah, yang sebelumnya nih, biografi yang sebelumnya, beliau mengatakan begini, aku tidak pernah melihat di kolong langit saat ini seseorang yang lebih alim tentang hadis. Alim itu lebih mengetahui, lebih paham tentang hadis seperti Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau rahimahullah juga berkata, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah mujaddid zaman ini dalam dugaanku. Wallahu a'lam. Masya Allah tuh. Para ulama tuh nggak sungkan-sungkan tuh. Kalau memang ada ulama yang soleh, nggak akan sembarangan tuh, dia pasti akan ada pujian, nggak sungkan-sungkan memberikan pujian, ya kan? Beliau wafat pada ada 22 Jumadil Tsaniyah 1420 Hijriah, yaitu 2 Oktober 1999, 1420, which is 21 tahun yang lalu ya. Anda masih ini nih, masih kuliah. Nah, itu tentang biografi Syekh Al-Albani rahimahullah.